Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya menjelaskan tentang amalan-amalan yang berhubungan dengan bulan Ramadan, terlebih dahulu saya memohon dengan sangat kepada pemirsa untuk subscribe adanya channel Abah Jai ini dan juga bagikan kepada teman-teman. Pak, insya Allah amalan ini sangat-sangat manfaat kepada kaum muslimin maupun muslimat. Karena amalan ini jikalau dibaca oleh orang yang sangat sempit ekonominya, insya Allah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau dibaca oleh orang yang makruh, orang yang prihatin, gundah, galau, insya Allah dilapangkan dadanya oleh Allah. Jikalau dibaca oleh orang yang di penjara, maka insya Allah terlepas dari penjara. Sekali lagi, subscribe dari pemirsa yang kami harapkan. Allah lah yang membalas Anda semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh hikmah, barokah insya Allah. Maka dari itu kita sebagai muslimin, sebelum memasuki bulan Ramadan, ditekankan yang pertama kali taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh, baik dengan secara mandi dulu, mandi taubat, dan sholat taubat. Sesudahnya sholat, kita meneruskan taqarruban dengan memperbanyak bacaan astaghfirullahaladzim, 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 terserah, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya dengan niatan kita minta diampuni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun dosa-dosa yang kita kerjakan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan yang selama ini kita kerjakan. Fa insya Allah, Allah Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Amin. Pemirsa, adapun amalan yang berhubungan dengan awal Ramadan itu adalah surat Al-Fatah. Surat yang diawali dengan bacaan Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau tidak salah, surat ini ke-48 di dalam juz 26. Surat 48 juz ke-26. Surat Al-Fatah ini menurut Syekh Syarbini atau riwayat dari Imam Khatib Asy-Syarbini itu dibaca dengan secara sholat. Sholat 4 rakaat. Rakaat yang pertama seperempat dari surat Al-Fatah. Rakaat yang kedua seperempat dari surat Al-Fatah. Yang rakaat ketiga seperempat dari surat Al-Fatah, dan terakhir seperempat dari surat Al-Fatah. Adapun seperempat yang pertama dari surat Al-Fatah itu Inna fatahna laka fathan mubina sampai ajron azima. Itu seperempat.
Rakaat yang kedua sesudahnya membaca Fatihah, mulai dari sayaqulu laka sampai kepada azaban alima. Itu yang seperempat kedua. Seperempat yang ketiga mulai dari laisa alal a'ma haraj sampai ke azaban alima lagi. Adapun seperempat yang terakhir mulai dari ij'alal ladina sampai akhir. Diulang lagi, diperhatikan para pemirsa. Yang seperempat pertama itu inna fatahna sampai ke ajron azima. Seperempat yang kedua saya laka sampai kepada azaban alima. Rakaat yang ketiga, seperempat yang ketiga, laisa alal a'ma haraj sampai ke azaban alima. Dan seperempat yang terakhir mulai dari ij'alal ladzina sampai akhir. Itu menurut riwayat Imam Khatib Asy-Syirbini. Kalau menurut riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadisnya Abi Hurairah, itu sholat 2 rakaat. Jadi separuh untuk rakaat yang pertama dan separuh rakaat yang kedua. Disusul oleh pendapat sahabat yang lain, itu sama 2 rakaat. Ada tambahan sesudahnya salam, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 10 dan sholawat ala nabi itu ping 10. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, amalan ini yang berhubungan dengan awal bulan Ramadan cukup dibaca pada awal bulan Ramadan dan seterusnya itu tidak perlu. Tidak perlu. Cukup awal Ramadan. Bagi orang yang tidak hafal surat Al-Fatah, qala ba'dul arifin, menurut sebagian dari ulama arifin, ulama yang makrifat billah, itu man qara'a, cukup membaca 3 kali. Baik dibaca pada sesudahnya sholat maghrib, awal dari Ramadan, boleh dibaca sesudahnya tarawih juga 3 kali. Kalau kita tidak sempat, maka kita baca pada malam hari waktu sahur juga 3 kali. Ini kesempatan bagi kita semua yang tidak hafal Al-Quran ataupun tidak hafal surat Al-Fatah. Cukup Ba'dul Arifin mengatakan baca 3 kali ba'da maghrib atau 3 kali ba'da taraweh atau dibaca pada waktu sahur malam hari pada awal Ramadan. Menurut Ba'dul Arifin, yang tidak melalui sholat tatawu atau dibaca semacam ini boleh dibaca secara mudawamah, secara terus menerus. Fa insya Allah faedahnya lebih besar dari adanya lakon ini. Karena lakon ini menjadi penentu dari mudahnya rezeki yang kita capai yang berhubungan dengan Ramadan. Padahal pada bulan Ramadan itu doa kita sangat mustajab. Dan banyak hikmah di sana. Sampai dikatakan syahrul maghfirah. Dikatakan syahrul rahmat. Ataupun syahrul itqun minan nar. Bulan rahmat, bulan ampunan, juga bulan pemerdekaan dari neraka. Dan doa pada bulan itu sangat-sangat mustajab. Jadi kaum muslimin, muslimat, dan mukminin mukminat sangat rugi jikalau tidak mengerjakan amalan ini.
Pemirsa dimanapun Anda berada, apa boleh saya mengerjakan apa? Saya belum mendapat ijazah. Boleh, karena Andalah yang istiqdan kepada kami, izin kepada kami dengan secara subscribe. Subscribe adalah menjadi mahar istiqdan kamu, ambil izin kamu, komen di bawahnya sebagai penerimaan qabiltu. Jadi dikatakan di bawah komen itu qabiltu, saya terima, dan sebagai maharnya adalah subscribe. Untuk itu kaum muslimin, muslimat, kalau ingin mengerjakan silakan untuk bersungguh-sungguh, ikhlas, ijtihad, penuh dengan adanya keyakinan, kemantapan, biar Allah cepat memberikan keberhasilan kepada kita semuanya. Pemirsa, sekali lagi, mari kita tombol subscribe karena banyak video-video kami, baik berhubungan dengan pengajian, mauidhah, istighosah, maupun dari adanya testimoni pengobatan secara alternatif. Baik itu kanker, baik itu asam lambung, maupun rusaknya pita suara, maupun di situ kencing manis, sukaria, semuanya. Insya Allah kami sudah banyak dalam testimoni kami, dan video kami saya katakan sangat-sangat aktual. Sangat-sangat aktual. Apalagi video ini berhubungan dengan bulan Ramadan. Tidaklah kami untuk memanipulasi, karena orang yang man kadiba fi Ramadan fahuwa asyun fi saumi wajud. Orang yang bohong di dalam Ramadan, maka puasanya cuma mendapat lapar dahaga. Dari pribadi kami, jikalau ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.